Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan kebahagiaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang. Insyaallah kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Saya mau tadi tanya, pengantinnya ada, pengantin udah nggak ada, Bi. Pengantinnya kemana? Diboyong. Ini jadi sekarang saya ceramahin siapa? Jadi kita mau kasih nasihat buat siapa? Tapi insya Allah mudah-mudahan buat kita semua. Khususnya buat diri saya, umumnya untuk kita semua. Insya Allah nasihat ini bisa menjadikan nasihat yang akan membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Kalau kita ngebahas tentang satu hari ini kita bisa bilang walimatul arsh, betul ya? Walimatul arsh. Setiap yang dikatakan seseorang dalam keadaan bahagia, maka wajib bagi seorang mukmin dia bersyukur kepada Allah. Di malam ini kan tasyakuran judulnya. Betul? Tasyakuran judulnya. Ada tasyakuran itu macam-macam. Ada tasyakuran syukur tandanya kepada Allah, ada tasyakurannya syukur kepada siapa? Kepada syaitan. Kenapa Bib kok dikata syukurannya sama syaitan? Tulisannya tasyakuran, tapi yang nyanyi bajunya kurang bahan. Terbuka, rambut nggak pakai kerudungan, yang ngundang dosa. Yang joget, yang nyawer, dari dosa sampai ribut rumah tangganya. Bukan berarti urusan kalau tasyakuran, jangan pakai tasyakuran, sebut aja hiburan. Itu jauh lebih baik. Kenapa? Sesuatu hiburan itu ada yang baik, ada juga yang enggak.
Kalau dibilang tasyakuran tapi modelnya begitu, itu kan menghina Allah namanya. Jadi kita nih yang paling wajar, setiap manusia itu syukur kepada Allah. Bukan berarti saya benci sama dangdut, Melayu, enggak. Saya punya om penyanyi kok. Saya punya om penyanyi Melayu, namanya Ali Alatas. Ibu bapak mungkin tahu banyak. Habib bisa lagu Melayu, banyak yang saya hafal, banyak yang saya tahu. Tapi saat itu pemainnya laki-laki, yang nyanyi laki-laki. Yang nonton campur juga sih. Tapi seenggak-enggaknya hilang dari satu kemaksiatan, ya alhamdulillah. Kan begitu. Yang perempuan datang kan ya palingan jempolnya doang tuh yang goyang. Kan begitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan kampung ini dijaga sama Allah. Nah, tasyakuran yang seperti ini, inilah yang diinginkan oleh Allah. Sesuai daripada firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya sama Allah. Orang yang kufur, yang enggak pernah syukur, hati-hati. Azab akan diturunkan oleh Allah, bukan hanya berupa di dunia, namun sampai ke akhirat. Dunianya mendapat azab, akhirat mendapat. Tuh lihat. Kita kan corona kemarin sebenarnya pelajaran buat kita. Puluhan tahun kita dikasih rezeki, dikasih sehat, lupa syukur sama Allah. Dapat datang corona, sebenarnya ini teguran dari Allah. Ada orang yang makin kufur kepada Allah. Allah lah, ya Allah, ini kenapa jadi begini? Ini kenapa harus ada wabah? Kenapa? Ini teguran. Biar kita sadar, puluhan tahun yang kita menerima nikmat, ayo syukur. Coba, kalau dari umur kita kecil, kayak kemarin, corona sampai gini hari, bagaimana coba? 2 tahun aja kita nggak sanggup. Jangankan 2 tahun, 1 bulan aja udah nggak sanggup. Betul? Betul. Nah, ini cara Allah untuk merubah seseorang untuk makin yakin kepada Allah. Manusia ini kadang kan suka ngerasanya dirinya itu ngerasa beriman. Orang ngerasa dirinya Islam udah pasti beriman. Belum. Orang yang beriman sudah pasti dia Islam. Orang yang beriman kepada Allah sudah pasti dia seorang mukmin. Tapi kalau seorang yang namanya Islam belum tentu dititipkan iman. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala mengundang setiap orang untuk menjalankan ibadah puasa, menjalankan sholat, zakat. Semua ini yang dipanggil iman, bukan Islamnya. Ada orang yang ikut dengan ciri-ciri orang yang beriman itu apa? Ciri-ciri orang yang beriman menjalankan setiap perintah Allah, menjauhi segala larangan. Ini sudah harga mati. Bukan NKRI aja harga mati, tapi hukum Allah, syariat, ini sudah harga mati, nggak bisa ditawar lagi. Ini yang dikatakan di dalam syariat. Kadang manusia dapat nikmat foya-foya. Dapat sedikit rezeki, hambur-hambur. Sedangkan Allah sudah kasih tahu, yang rezeki kalian terima itu ada rezekinya orang lain dari tangan kalian. Ini tanda orang yang bersyukur kepada Allah, berbagi. Itu tanda syukur. Ada orang dapat proyek, banyak proyeknya. Begitu dapat proyek banyak, yang ngasih proyek, kadang hadiah aja nggak dapat. Orang yang bersyukur nggak bakal begitu. Kenapa? Dia tahu wasilah dari seseorang yang memberikan proyek itu, itulah hadiah buat dia. Itu tanda syukur. Orang yang mendapat, sampai Allah di dalam surat Ar-Rahman, Allah ulang satu ayat, diulang puluhan kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukad. Satu ayat diulang puluhan kali, agar apa? Biar kita sadar bahwasanya tidak ada satupun, nggak ada satu kenikmatan di dirinya. Semuanya nikmat. Mata ini nikmat ya? Telinga, hidung, mau pesek, mau mancung, nikmat. Yang penting ada lobangnya. Lu bisa kebayang hidung mancung nggak punya lobang? Mengap-mengap ke ikan mujair.
Kan begitu. Nah ini alhamdulillah. Nikmat Allah kasih punya hidung. Alhamdulillah kita bisa ngomong. Alhamdulillah lidah kita nggak kaku. Kebayang kalau lidah kita punya tulang? Kebayang nggak? Ini nikmat dari Allah. Kepala bisa nengok kanan kiri. Coba kalau model ayam, mata kita kanan kiri, nyebrang mah nyelonong aja. Ini nikmat semua yang Allah berikan sama kita. Maka dari itu wajiblah setiap manusia syukur kepada Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tahu Nabi Muhammad? Tahu dari mana? Pengajian Habib. Kita sering benar cerita tentang Nabi, kita paham. Nabi itu manusia yang paling pandai bersyukur sama Allah. Yaitu kan Nabi. Lah, justru kita karena umat Nabi wajib ngikutin Nabi. Nabi, satu riwayat Pak, Bu, dengar baik-baik nih. Bu, saat satu riwayat Nabi SAW pulang ke rumah. Nabi tanya, ya Aisyah, adakah pagi ini makanan yang bisa kita makan? Jawaban Siti Aisyah apa? Ya Rasulullah, sesungguhnya 2 bulan dapur tidak mengeluarkan asap. 2 bulan Pak. Bapak 1 hari ibu nggak masak bagaimana? Dicarekan deh ku istri. Betul. Betul. Jawaban Nabi apa? Marah? Enggak. Nabi mengatakan, wahai Aisyah, baik kalau seperti itu, kalau nggak ada yang kita makan, hari ini aku berpuasa. Siti Aisyah ngejar jawab balik, ya Rasulullah, engkau izinin nggak aku puasa? Silakan puasa dua-duanya. Nggak ada makanan aja syukur sama Allah. Kita la ilaha illallah, duit udah banyak, makanan banyak, masih ngambil hak orang lain. Betul? Itu contohnya korupsi. Betul? Kaya raya masih ngambil hak orang lain. Kurang syukur. Nabi sudah ngajarin. 7 hari Nabi nggak makan, perut diganjel sama batu. Tetap Nabi bersyukur. Seandainya Nabi minta sesuatu kepada Allah, jangankan cuman makanan, gunung Uhud, sekelilingan gunung tersebut akan dijadikan emas oleh Allah. Jika Nabi mau, akan dijadikan seorang raja yang kaya raya, Nabi yang paling kaya, lebih kaya daripada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Tapi apa jawaban Nabi? Saat Allah memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril tanyakan kepada Muhammad, dia ingin sebagai seorang hamba atau ingin sebagai seorang yang kaya raja atau raja? Apa jawaban Nabi? Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, aku menginginkan menjadi seorang hamba. Nabi pengen jadi seorang hamba. Kenapa? Karena Nabi tahu seseorang yang sudah dijadikan seorang hamba pasti akan mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah. Bu, disayang suami enak? Betul, Bu. Bapak disayang istri senang? Kecil. Saling cinta. Saling cinta nggak? Dusta. Habib nih bikin ribut aja rumah tangga. Emang yang namanya cinta manusia, setiap manusia cintanya pasti ada batasan. Siapa bilang, Bib? Saya selalu, Bib, menyampaikan kepada suami, Ayang, tahukah engkau dalamnya lautan? Kenapa, Yang? Cintaku lebih dalam dari semua lautan yang ada di dunia ini. Yalah! Ngomong lu sama Tong. Serius, Bib, itu saya ungkapan dari hati. Boleh, nggak ada yang ngelarang. Haram? Enggak. Suami nyaut, kamu baru lautan. Kamu tahu gunung tertinggi di dunia ini? Nggak tahu, Yang. Cintaku lebih besar dari gunung yang ada di dunia ini. Enek banget, enek.
bohong. Terima nggak kalau saya bilang ibu bapak bohong cintanya? Terima nggak? Kalau nggak terima, bodoh amat. Sekarang saya mau tanya, ibu, bu, bapak mati. Kok ibu amin? Numpain amat lu. Bapak mati, ibu mau nemenin di liang lahat. Ih, amit-amit, peningan gue ngitungin warisan. Betul, Pak? Bapak, ibu mati, mau nemenin di liang lahat. Iya, ogah mendingan gue cari yang mudaan. Ujung liang lahat 2 kali 1 selesai, gak akan pernah lebih sampai yaumil kiamah lah. Kuburan belum 40 hari bapak udah ngebet cari umur 19 tahun. Jangan ditepokin tangan ibu, nanti kalau saya terbang kan bahaya, dipikir gue burung dara kali. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, cintanya manusia nggak ada yang ngelarang kalian saling jatuh cinta. Tapi ingat, cinta itu dapat merusak segalanya. Kalau katanya orang bundar, love is blind. Ngerti gak lu? PA. Cinta itu kotok. Tahu kotok? Remang-remang. Betul? Yang jauh jadi dekat. Benar? Yang pesek? Nah, fitnah namanya. Yang gembrot? Itu lebih fitnah, Bu. Kalau kata cinta, gembrot itu, pesek itu, kalau ada orang pesek, nggak bakal dibilang pesek. Kamu tuh nggak pesek, kamu mancung yang tertunda. Masih bisa bangun, bisa duduk. Orang gembrot susah bangun, susah duduk. Benar nggak? Benar ya? Apa kata cinta? Bukan gembrot, semok. Benar nggak? Itu cinta. Itu cintanya manusia. Tapi cintanya Allah nggak pandang. Mau gendut, mau gembrot, mau pesek, mau mancung. Semua pasti akan mendapatkan nikmat dari Allah. Baik dia minta maupun dia tidak minta, semua akan diberikan oleh Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang kita juga kalah bersyukur. Allah ciptain manusia itu berpasang-pasangan, betul? Laki-laki dengan wanita. Betul ya? Betul. Kenapa sih Allah berikan kita pasang-pasangan? Karena setiap manusia yang diberikan pepasangan pasti akan ada buahnya. Kayak nih hari pengantin nikah tadi pagi ya. Nikah tadi pagi. Setelah nikah Allahumma nih malam pertama. Kerja keras. Hahaha. Dia yang kerja kenapa lu yang senang? Betul? Ngarepin apa? Buah hati sama laki. Ada ayam jago sama ayam jago keluar telur. Kambing sama kambing beranak. Kan tolol namanya. Allah itu sudah menempatkan semua. Dibilang laki dandan, jalannya sangar. Kalau yang begini nih, yang begini mati, disebut apa? Aluminium. Betul. Kesian ustadz kiai setempat kalau sholatin doanya Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha buat perempuan. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi buat laki-laki. Kalau yang nggak jelas banci Allahumma gfirlahuha warhamhuha. Lah bagaimana coba tuh doanya begitu? Syukur udah sama Allah. Qadrat yang sudah diberikan sama Allah, alhamdulillah. Dan jangan main-main. Kalau ini sudah diperbuat oleh hamba Allah, lihat kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu hancur, lebur,
dibinasakan oleh Allah, kita balikan kotaknya. Karena kemelencengan di dalam seksualitasnya. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. La ilaha illallah. Mudah-mudahan di negeri kita Allah jaga negeri kita. Allah berikan hidayah buat kita semua. Bukan berarti mereka bukan saudara kita. Mereka saudara kita, tapi saya minta kepada Allah, ya Allah buka mata hatinya. Ya Allah buka pintu pikirannya agar mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah salah. Agar mereka kembali ke jalan Allah dan kita bisa menjadi saudara walaupun dia beda, tetap dia adalah saudara kami. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Amin ya rabbal. Ini kuncinya syukur. Insya Allah. Ayo kita banyakin syukur sama Allah. Kadang kita ini manusia itu dikasih banyak, mau tambah. Dapat 1 mau 2. Dapat 2 mau 4. 3 mah lewat. Dapat 4 minta 8. Tuh. Manusia kadang setiap apa yang diberikan kurang. Kurang aja bawaannya. Emang dasar manusia kalau sudah dikasih sesuatunya kurang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kenal Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman? Kenal di mana lu PA? Tukang bubur ayam namanya Sulaiman. Nabi Sulaiman nabi yang paling kaya raya, betul? Hartanya umatnya jin. Umatnya jin. Mau ngebangun ya nggak pakai tukang. Semuanya jin, kontraktor Allah. Semuanya jin yang kerja. Saking kayanya Nabi Sulaiman, beliau izin kepada Allah, ya Allah, aku ingin membagikan rezeki kepada makhlukmu yang ada di dunia ini. Kata Allah, ya Sulaiman, engkau nggak akan mampu. Izinkan aku. Allah, engkau telah memberikan kekayaanku yang begitu melimpah ruah. Izinkan aku memberikan makan kepada hambamu yang ada di dunia ini. Yang mana dulu kata Allah? Binatang yang ada di lautan dulu. Allah kabulin. Allah kabulin. Silahkan wahai Sulaiman. Antum tahu? Bikin makanannya itu 1 bulan. Bikin makanannya 1 bulan. Panjang makanannya 70 kilometer. Bisa kebayang makanan panjang 70 kilometer. Dari ujung sampai ujung. Lewatin Kuningan. Itu makanan semua. Bikinnya 40 hari. Yang masak jin sama manusia. Masih kurang waktunya. Panjang. Tuh coba kebayang. Mau ngasih makan kepada penghuni laut. Baru dibawa ke pantai. Di pinggiran pantai. Ya Allah izinkan aku memberikan. Allah izinkan. Keluar ikan paus. 1 kali makan semuanya. Beak. 1 ikan. Makan makanan itu 70 km. Dimakan habis. Yang dimasak selama 40 hari. Dalam 1 lahapan. Setelah itu Nabi Sulaiman sujud kepada Allah. Ya Allah, aku taubat kepadamu. Ternyata tidak ada rezeki sempurna. Melainkan rezeki yang telah engkau berikan kepada setiap hamba-hambamu. Semut diambil sama Nabi Sulaiman. Semut dimasukin ke dalam toples. Semut, saya mau tanya, engkau dalam 1 tahun makan berapa butir gandum? 1 butir, wahai Nabi Allah. Baik, dikasih 1 butir gandum. 1 butir ini habis dalam setahun. Habis wahai Nabi Allah. Ditaruh dalam toples, dimasukin gandumnya, didiamin. Dapat 1 tahun, ini semut, ternyata gandumnya masih ada setengah. Nabi Sulaiman tanya, wahai semut, engkau telah berdusta kepadaku. Engkau bilang 1 butir gandum ini akan habis dalam 1 tahun. Ternyata sudah 1 tahun masih ada setengahnya. Wahai Nabi Allah Sulaiman, jika dahulu saat aku berpasrah diri kepada Allah, maka rezekiku tidak akan pernah dikurangi oleh Allah. Maka tatkala aku ada di dalam genggamanmu, engkau yang menjamin rezekiku, aku khawatir engkau seorang hamba, engkau akan lupa kepadaku, katanya.
Nabi Sulaiman dapat pelajaran dari seekor semut. Kenapa? Bahwa setiap manusia yang memiliki harta sebanyak apapun tidak akan pernah bisa memberikan kenikmatan kepada orang lain kecuali harta tersebut halal, rezeki yang diberikan oleh Allah secara langsung. Tuh, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Enak nggak kalau harapan sama manusia? Berharap sama manusia enak? Kecewa pasti. Datang, saya mau pinjam duitnya masih fulan. Assalamualaikum, salam. Teh sehat. Ih, teteh makin gelis, cantik bukan main. Oh, Aa makin gagah loh, perutnya buncitan loh, Aa. Ada apa? Mau pinjam duit 50.000. Sarua, aing juga baru aja minjam. Betul? Kecewa pulang? Kecewa. Mintanya cuma satu. Sama siapa? Allah. Kalau jika seseorang hamba dia bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, pasti akan menerima kebahagiaan dunia wal akhirat. Jika mereka bergantung kepada manusia, siap-siap akan mendapatkan kekecewaan dunia sampai ke akhirat. Na'udzubillahi min. Mulai saat ini cukup kita bergantung kepada Allah, harapan hanya kepada Allah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al. Setiap kesulitan pasti Allah kasih jalan keluar buat kita. Jangan khawatir Bapak Ibu. Corona kan udah lewat 2 tahun lalu. Saya mau tanya, 2 tahun lalu ada yang pada berhenti makan? 2 tahun berhenti makan ada? Enggak. Bahkan ada yang naik berat badannya. Aing naik 19 kilo. Alhamdulillah. Makan tahu semuanya. Gara-gara si corona. Katanya sih orang bundar. Tapi alhamdulillah ada syukurnya. Kenapa? Dikasih istirahat. Saya waktu itu pernah ngomong sama Habib Gures. Habib, Rifki istirahat. Rifki agak sedikit capek. Rifki udah tipes berkali-kali. Apa jawaban Habib? Capek, iya. Ntar istirahatnya di akhirat. Ya Allah, suruh istirahatnya di akhirat. Tapi ternyata itulah yang namanya istirahat. Ya wajib harusnya di akhirat. Sekarang di dunia, ambil manfaat dunia untuk akhirat. Ambil manfaat dunia untuk, ini banyak yang terbalik. Manfaatin akhirat untuk, tuh hati-hati. Inilah yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari sarapan, nggak diberhentiin kita sama Allah waktu corona. Masih sarapan. Makan siang, sore masih nyemil singkong ubi. Masih ngopi, masih. Malam masih makan. Tengah malam masih nyemil Indomie. Apaan yang dipusingin? Nah, hidup makan mulu. Yang dipusingin cuman fulus. Mafi fulus, mampus. Nggak enak disingkirin. Yang enak dibagiin ke orang-orang. Yang nggak enak Nabi makan. Syukur Nabi. Alhamdulillah masih ada rezeki yang Allah berikan. Saking gak enaknya itu kurma. Keras luar biasa. Ini malam dicelupin di air. Besok baru dimakan. Baru lembek itu kurma. Kalau kita kan terbalik. Yang enak buat kita. Yang gak enak PA. Tuh lihat manusia. Ini beda kita sama Nabi. Maka dari itu mendapatkan gelar Nabiur Rahmah. Nabi yang memberikan kasih sayang, Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita rahmat sama orang karena ada maunya, kita sayang sama orang kalau ada maunya. Tapi kalau udah nggak ada maunya, sabodot tai ngaing mah kumaha aing bae. Betul? Betul? Manusia. Pak, Bapak pernah sholat sampai kaki bengkak, Pak? Ibu pernah? Pernah sih, Bib, asam urat. Betul. Tapi kalau Nabi kaki bengkak, mata sampai bengur, sampai keluar air mata darah. Buat siapa? Buat umat. Bukan buat diri Nabi, buat keluarga Nabi. Tidak, tapi buat umat. Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi manusia yang paling pandai bersyukur kepada Allah. Satu malam Nabi nangis setiap rakaatnya ditanya, ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, apa yang membuatmu di dalam setiap gerakan menangis? Jawaban Rasulullah, ya Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi manusia paling bersyukur kepada Allah. Kita
Manusia model kayak kita ini kapan syukurnya? Setiap apa yang kita dapat nikmat dari Allah selalu kita lupa. Yang nggak enak kita ingat, yang diberikan nikmat lupa kita. Bu, Pak, Allah ngasih kita sakit itu nikmat dari Allah. Biar tahu bahwa sehat itu nikmat. Kita dikasih kekayaan, syukur sama Allah. Biar tahu bahwa itu adalah. Kita dikasih semuanya serba dalam keadaan kecukupan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah tahu speknya kita ya cuma sampai situ. Kadang kita kalau minta sama Allah, ya Allah, lobakan rezeki aing. Betul? Buat apa banyak-banyak rezeki? Buat ibadah? Bohong. Jogja bisa dibeli. Kalau udah kelihatan duit di depan kita, hambur-hambur. Boro-boro ingat sedekah disuruh bayar zakat, ya pirit-piritan. Ih, orang rezeki saya yang nyari, pakai ngeluarin zakat 2,5%. Ih, capek saya. Tuh. Betul nggak? Allahumma, kan kita kalau setiap sholat doanya begitu, minta rezeki banyak, kan begitu? Allahumma, ini malam doa kita dikabulin sama Allah. Amin. Rezeki banyak, amin. Pulang sampai rumah, buka pintu kamar, ketiban duit. Kaget nggak? Kena jantung, Pai. Manfaat rezekinya? Nggak bakal manfaat. Terus yang kedua, minta umur panjang. Mau umur panjang? Mau umur panjang? Yang lain mati, lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, menggelinding ke liang lahat sendiri, nguruk sendiri, mau begitu? Hidup syukur aja sudah. Cukup nikmat dari Allah yang udah diberikan sama kita di hari ini. Nikmatin. Kenapa? Karena Allah memberikan rezeki kita dari mulai kita lahir sampai kita wafat. 30% kehidupan kita akan diberikan rezeki oleh Allah selama di dunia. 70%-nya kapan, Bib? Tar tuh di akhirat. Itu di akhirat akan diberikan rezeki yang kita butuhkan. Ngelihat burung lewat, ya Allah enak kali itu daging burung. Ada di depan kita. Mau apaan lagi di dalam sorga? Semuanya bakal diberikan sama Allah. Bib, saya rokok ada nggak, Bib, sorga? Ada. Lu ambil apinya di neraka. Tuh lihat, semuanya ada, nggak ada yang nggak ada. Allah memberikan kita kesempurnaan di dunia, nggak ada satupun yang kurang buat kita yang ada di dunia ini. Tapi kita memang kurang syukur, semuanya dibutakan oleh dunia, maka kehidupan hanya kurang dan mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi seorang istri syukur milikin suami kayak model kayak suaminya. Walaupun hidung pesek, mata sipit, perut buncit, betis bebeng kayak tales. Syukur alhamdulillah. Tuh. Kenapa? Masih napas. Betul nggak? Coba udah begitu bentuknya nggak napas. Kan celengan semar namanya. Tahu celengan semar ya? Napas nggak? Kagak bakal napas, nah orang benda mati. Kita punya suami begitu alhamdulillah. Bapak punya suami walaupun hitam legem kayak aspal. Syukur alhamdulillah. Dibilangnya jangan hitam, panggil manis. Manis. Orang pada bilang hitam, bodoh amat yang. Buat aku mah kamu mah bukannya hitam, kamu putih yang tertunda. Syukurin, nikmatin. Kenapa? Jaga hatinya. Jaga setiap apa yang telah diberikan oleh Allah. Jaga, nikmatin. Bawa dia seluruhnya masuk ke dalam surganya Allah. Bapak ibu milikin keturunan, alhamdulillah. Bib, tapi anaknya badung. Itu ujian buat orang tua. Anak badung mah yang disalahin orang tua, jangan anaknya. Ini kalau anak Budi bukan anak saya. Lah anak siapa? Anak kucing. Nggak boleh. Mulut hati-hati juga buat anak. Kadang kalau kita ngedumel tuh anak setan. Anaknya setan gimana bapak emaknya? Kan begitu kan? Jangan. Kalau ibu lagi kesel sama anak, ya Allah bandel banget, jangan. Ya Allah pinter, kasep, itu doa.
Jangan ngomongin anak mandul-bandul macam-macam, jangan. Bangor sia, jangan. Gak boleh. Harus dengan panggilan baik. Niscaya Allah membentangkan malaikatnya dengan sayapnya, maka doa itu yang disebut, maka akan menjadi perubahan untuk anak-anak kita. Insya Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, syukur sama Allah, Allah masih bisa kita bikin berdiri. Kita dikasih berdiri masih, bisa jalan masih. Sholat jangan ditinggalin. Kenapa? Itulah tanda syukur kita kepada Allah. Masih dikasih sehat afiat. Ingat, kita kan umur nggak ada yang tahu, benar. Kadang ada yang muda mati, ada nggak? Yang bayi di dalam kandungan mati, ada. Yang udah tua, ya apalagi. Umat Nabi umurnya tuh nggak jauh dari 60 sampai 70. Yang 60 ada? Ada 60? 3 tahun lagi. Lah, Nabi meninggal umur berapa? 60? Yang 63 ada? Ada? Iya, tinggal dicabut sikring. Saya mau tanya, yang benar mati apa meninggal? Meninggal. Inna salati wa nusuki wa mama. Mati. Nggak ada uang sampai kepalanya. Bahkan ada yang tenggelam sampai 2 hasta di atas kepalanya. Ingat, gelam di dasar lautan, pasti siksaan tersebut pasti akan ada akhirnya. Tatkala Allah ambil nyawa kita dalam keadaan tenggelam. Tapi kalau di padang mahsyar sudah tidak lagi ada kematian, melainkan menerima siksaan tenggelamnya kita di dalam dosa-dosa kita. Gak ada kematian lagi, nikmati. Apa yang kita bisa menyelamatkan kita di padang mahsyar? Minta sama Allah, ya Allah, jauhkan kami dari siksaan dan fitnahan padang mahsyar. Itu doanya. Maka Nabi SAW ngajarin kita itu doanya, yang kita sebut doa sapu jagat. Apa enggak? Rabbana jannata ma'al abrar, ya aziz, ya ghaffar, ya rabbal. Mintanya sama Allah begitu. Punya penyakit, diangkat penyakitnya. Karena di hari ini bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Saya pengen berlama-lama di tempat ini. Tapi apa boleh dikata, waktu juga yang memisahkan kita. Insya Allah di lain waktu kita akan datang kumpul kembali, karena cintanya kita kepada Allah dan cintanya kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhir dari pembicaraan saya di malam ini, yuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Dan jangan lupa selalu membaca talqinud dzikir. Tahu talqinud dzikir? La ilaha illallah. Ini jangan pernah dilepas ibu bapak. Jangan. Kalau bisa sambil baca talqinud dzikir, nih tangan ditaruh di dada, 2 jari di bawah puting. 2 jari di bawah puting, itu namanya hati. Ya, 2 jari. Saat kita mengatakan la ilaha illallah, rasain. Insya Allah hati kita tuh akan selalu ingat sama Allah. Hati kita selalu rindu kepada Allah dan Nabi-Nya. Amin ya rabbal. Yuk sama-sama, jika nggak segan, pegang hatinya. Kita sama-sama kita membaca talqinud dzikir. Mudah-mudahan di hari ini talqinud dzikir kita di hari ini akan menjadi saksi dan menggampangkan kita dalam keadaan sakratul maut, sehingga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق علي حين أحياك وعلي حين أموت وعليها نبقى إن شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سور والمأمول وصلاة شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جلبة لكل خلنا ولحبابنا ولوالدينا 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 في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقلبنا مع الضجاء والحدى والأفاق والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بالأحمنة والامتحان بحق سيدي ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وعمتنا بطريقتهم والمعافين من الفتن يا البأل والشفاعة يا البأل والشفاعة يا البأل والشفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يحل المدينة درك يحل المدينة درك يحل المدينة يا تريم علىها يا تريم علىها يا تريم علىها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأبده يغفر ويرحم dakwahum subhanakallahumma tahiyya lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.